Kedatangan tim 9 Majelis Perwakilan Wilayah atau MPW Jawa Barat Pemuda Pancasila disambut aksi tuntutan digelarnya muscalub dari sejumlah PAC di Sekretariat Majelis Perwakilan Cabang atau MPC Ciamis. Aksi sejumlah pengurus anak cabang atau PAC Pemuda Pancasila yang tersebar di 27 kecamatan ini sebagai bentuk kekecewaan terhadap Ketua MPC yang saat ini dipimpin oleh Ivan Rifai yang terpilih dari hasil musyawarah cabang atau Muscab 8 pada Selasa 27 Agustus 2019 lalu di Hotel Tiara. Seiring berjalannya waktu, Ivan dinilai belum mampu memimpin organisasi, sehingga dinamika organisasi di tubuh MPC terus bergejolak, hingga bersatunya sejumlah PAC ingin mengambil sikap untuk musyawarah cabang luar biasa atau muscalub untuk segera digelar. Sebelum kedatangan tim 9 Rabu 5 Agustus 2020, suasana sempat bersih tegang di Sekretariat MPC PP Ciamis. Hingga akhirnya kedatangan tim 9 ini disambut dengan dibentangkannya spanduk pelengseran Ivan sebagai Ketua MPC PP Ciamis dan meminta kepada MPW Jabar supaya aspirasi anggota PP Ciamis dapat disikapi segera demi menjaga marwah organisasi pemuda Pancasila. Ketua Tim 9 Muhammad Amin Fauzi mengatakan, kunjungan mereka bukan hanya ke Ciamis saja, melainkan ke seluruh MPC yang tersebar di seluruh wilayah Jabar. Amin mengatakan, kunjungan ini merupakan agenda organisasi untuk mengecek situasi dan kondisi MPC di seluruh kabupaten atau kota. Hasil dari kesepakatan 27 kabupaten kota MPC dalam rapat koordinasi wilayah diperkuat oleh rapat pleno. Kami membawa marwah organisasi. Artinya ketika kita disambut oleh keluarga sendiri lalu terjadi benturan, artinya kalian tidak mengawal lembaga. Kalian menyerang lembaga. Harusnya kawan-kawan, rekan-rekan mengawal kami di sini. Dengan mengawal kehadiran kami di sini, itu berarti rekan-rekan mengawal perkembangan, kemajuan, orientasi dan tujuan cita-cita kebesaran organisasi. Menyikapi tuntutan anggota PP Ciamis, Amin mengatakan bahwa aspirasi anggota akan menjadi catatan dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan amanat ADART organisasi sebagai panduan. Pihaknya berharap semua anggota PP Ciamis harus bijak menyikapi setiap dinamika organisasi dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang inkonstitusional. Di luar jadwal, kami tim 9 fleksibel, membuka ruang. Artinya supaya ada jalan yang bisa membuka, bisa duduk bersama, yang bisa teman-teman saling memahami kekurangan dan kelebihan. Tapi semuanya kembali kepada Anda, kembali kepada teman-teman. Dan ini adalah sebuah konsep konsideran yang harus diluruskan setegak-tegaknya dan seluruh. Kami tidak berhenti. Aspirasi Anda semuanya kami tahu. Saya mau tanya sama teman-teman, masih mau mendukung Kang Ivan? Tidak! Tidak! Ini pertanyaan saya di semua MPC. Siap. Siap. Betul, masih mendukung Kang Ivan? Tidak! Saya cuma hanya membuat laporan. Ya. Masih bisa teman-teman dukung Kang Ivan? Tidak! Kang Ivan juga keluarga besar. Anda yang milih, Anda yang menetapkan di musyawarah. Harus dukung Kang Ivan. Jadi begini Pak. Sebentar. Saya nggak mau berlanjut berkembang panjang. Sementara itu, Ketua MPC PP Ciamis, Ivan Rifai mengatakan pihaknya menyambut hangat kedatangan tim 9 MPW PP Jabar. Ivan menyampaikan rasa terima kasih atas kepedulian MPW dalam memantau kondisi MPC di seluruh Jawa Barat, termasuk MPC PP Ciamis. Terkait tuntutan sejumlah PAC agar digelarnya muscalub, Ivan menilai itu dinamika organisasi yang harus disikapi secara bijaksana, karena setiap organisasi pemuda Pancasila punya landasan musyawarah, yaitu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Ivan juga menegaskan bahwa dirinya terpilih dan dilantik sebagai Ketua MPC PP Ciamis karena sudah sesuai dengan peraturan AD atau ART organisasi, melalui musyawarah dengan mendapatkan suara terbanyak di antara seluruh PAC yang tersebar di Kabupaten Ciamis.
Adapun beberapa PAC yang ingin menggelar musyalub adalah merupakan hak untuk berdemokrasi dan keputusannya sesuai dengan ADART. Tujuannya bukan hanya ke Kabupaten Ciamis, tapi seluruh KMPC Kabupaten Kota se-Jawa Barat. Kami melaksanakan tugas ADART dan peraturan organisasi yang sudah ditetapkan di Musyawarah Besar Pemuda Pancasila. Dan Ketua MPW Pemuda Pancasila Jawa Barat, Kang Tubagus Dasep, membuat fakta integritas kepada Kabupaten Kota se-Jawa Barat yang terkait dengan ADART bahwa setiap ketua MPC harus memiliki KTP nasional 2/3 dari kecamatan yang ada. Makanya ini kami sudah turun yang ke-25. Hari ini ke-25 kota kabupaten, tinggal 2 lagi yaitu Banjar dan Pangandaran. Dan saat ini saya melihat di Kabupaten Ciamis terjadi dinamika organisasi yang sangat luar biasa. Karena saking cintanya mereka harus saya jembatani sebagai tim 9 untuk memfasilitasi kepentingan mereka. Ternyata yang saya lihat, saya pantau ada miskomunikasi, ada kesenjangan, ada perbedaan antara satu sama lain setelah pasca Puskap. Ini masih bisa diluruskan, tapi semuanya kembali kepada pemilik suara yang ada di PAC dan kepada teman-teman yang harus mengikuti dan menempuh jalur organisasi yaitu ADART. Kita tidak boleh inkonstitusional. Kita tidak boleh melanggar ADART ya. Di awal sempat memanas Pak, tentunya ada beberapa tuntutan dari anggota-anggota PAC di sini. Apakah tindak lanjut seperti apa? Kalau tuntutan tadi tidak ada, cuma persoalan mereka curhat ya kan, bagaimana mereka tidak diakomodir, tidak diundang kan gitu. Tapi kalau secara keseluruhan tadi mereka menyatakan ingin melakukan perubahan versi mereka. Tapi Ketua MPC pun berhak mempertahankan karena secara de facto dan de jure sudah terpilih dan sudah ter-SK-kan, ya kan nggak? Tinggal nanti mekanisme semua ada di kami di Jawa Barat yang akan kami kirim dari tim 9. Jadi, makanya kami tadi tidak bisa lagi memberikan jawaban karena bukan kewenangan kami. Kalau bukan hak kami. Muscablub itu, kalau pengen Muscablub, ya 2/3 anggota PAC Ada ya mekanismenya. harus menandatangani kesepakatan itu, nanti itu baru ya kan, itu ADART. Syarat itu harus dipenuhi. Harus dipenuhi kan gitu. Ini kan saya lihat tidak ada itu sampai saat ini kan gitu. Masih aman dan kembali gitu. Berarti kalau ada itu akan segera Oh, nanti diputus di pleno MPW, itu kebijakan di MPW. Kita tidak ambil, kita merubah paradigma lama ini, kita rubah. PP harus secara organisasi harus profesional dan harus organisatoris, dan ini harus terarah apa yang dilakukan oleh perintah ADART. Baik Pak, selain menerima aspirasi dari PAC, apa saja yang disampaikan Pak untuk kondusivitas atau menjaga marwah pemuda Pancasila di Ciamis khususnya Pak? Ketua IPAN harus melengkapi 2/3 75% dari KTA nasional dari 26 kecamatan dan melakukan konsolidasi organisasi. Masih ada ruang sebelum kami melaporkan hasil kunjungan kami pada tanggal 11 nanti. Jadi masih ada jeda waktu Kang Ipan untuk bekerja keras sekitar 10 hari lebih kurang ya kan, untuk melakukan konsolidasi organisasi di tingkat kecamatan dan di tingkat pengurus. Ada pesan buat anggota Pak semua? Buat teman-teman anggota tadi sudah sepakat, Kang Buki, Hankam, semua bicara, Kang Coki menyatakan bahwa kita jaga, ini adalah rumah besar kita. Pemuda Pancasila adalah marwah kita. Kesepakatan kita tidak boleh ribut di dalam internal rumah tangga sendiri. Ini adalah sebuah keberagaman yang berbeda, yang satu wadah yang harus satukan. Mereka harus bersatu dan harus utuh. Terima kasih. Saya Haji Muhammad Amin Fauji, Wakil Ketua MPW Pemuda Pancasila, tim yang terdiri dari saya sendiri, ada Bung Coki, ada Bung Bugi, ada Bung Iwan, ada Bung Aam, ada Bung Rio, ada Bung Iman, ada Bung Iman, dan ada Bung Rizal. Dan Denny Obeng. Ada 9 semuanya. Terima kasih Pak. Dari Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Tim Liputan Buletin TV melaporkan.